Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin Nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, para imam masjid yang kami hormati dan para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala semoga selalu jaga kapanpun dimanapun berada. Alhamdulillah, di malam hari ini, di pertemuan kesekian, Allah Subhanahu wa taala kembali hadirkan kita di majlis ilmu. Dan berulang kita sebutkan bahwa majlis ilmu adalah sesuatu yang sangat luar biasa di hadapan ataupun di pandangan Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad bin Abdullah, bahkan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dulu suatu hadis sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah, disebutkan kana akhwani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada dua orang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua saudara ini dia sering duduk bermajlis menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarif, sementara yang satunya bekerja mencari nafkah. Fasyakal muhtarifu akhahu, maka orang yang saudara yang sibuk mencari nafkah ini, bekerja ini, mengeluhkan saudaranya yang cuma nuntut ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bih, wahai fulan, kau keluhkan saudaramu yang menuntut ilmu, ketahuilah olehmu bisa jadi rezekimu dalam berdagang itu dilancarkan oleh Allah karena saudaramu yang menuntut ilmu. Ini menandakan kepada kita bukan berarti kita mengatakan saya saja yang belajar, Anda saja yang kerja, saya belajar. Ini bukan tafsiran yang benar. Tetapi di sini hadis ingin menunjukkan bahwa ilmu tersebut kalau dituntut oleh salah seorang saja, di mana di sebuah keluarga, maka itu sudah mendatangkan rezeki dan keberkahan yang banyak bagi siapa? Bagi keluarga. Paham di sini ya? Bagaimana lagi kalau ternyata ilmu tersebut dituntut oleh semua anggota keluarga. Dan bahaya seorang kalau tidak menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan, inna awwala talbisa iblis ala bani Adam sadduhum anil ilm. Sesungguhnya tipu daya pertama yang dibentangkan, dilancarkan oleh iblis adalah melarang, mencegah, menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Fa idza atfa'a masabihahum, kalau iblis sudah berhasil memadamkan lampu-lampu yang dimiliki oleh manusia, lentera-lenteranya. Apa lentera ini? Ilmu. Ya, yukhabbituhum fi syarri kaifa yasha atau fi zulumati kaifa yasha. Maka iblis akan membolak-balikan, menjerumuskan, menghancurkan manusia di dalam kegelapan, keburukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh iblis. Makanya bisa jadi iblis menggoda manusia, menjadikan manusia menjadi bahan neraka melalui wasilah ibadahnya. Kadang orang solat mendapatkan mendapatkan dosa. Orang yang puasa mendapatkan dosa. Orang yang umroh dan haji mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari jalan ilmu. Cukuplah menjadi kebanggaan bagi seorang yang menuntut ilmu
ketika Nabi SAW mengatakan innal ulama warasatul anbiya, sungguhnya orang-orang berilmu merekalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaba, dan para nabi tidak mewarisi uang, tidak dirham, tidak juga dinar, tidak juga dirham. Wa innama warrasul ilma, tapi yang diwaris oleh Nabi sallallahu adalah ilmu. Man akhadha bihi akhadha bihazzin wafirin, siapa yang mengambil warisan dari ilmu ini, dia telah mengambil warisan yang banyak. Jadi penting untuk kita bersyukur dalam menghadiri majlis ilmu ini, karena syukur ini akan menghadirkan majlis ilmu yang berikutnya. Baik jemaah, kita terhenti. InsyaAllah hari ini kita masuk pembahasan tentang faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi, pasal menjelaskan tentang fardu wudu dan juga sunnah wudu. Kata Imam Abu Suja' rahimahullahu azza wa jal, wa furudul wudu'i sittatu asya, dan fardu wudu itu ada 6. Fardu wudu tersebut ada 6. Fardu kita ketahui adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan akan menjadikan wudu seseorang tidak sah. Maka poin ini, masalah fardu harus memiliki perhatian yang lebih. Dan tentunya kalau kita lihat di sini kata beliau wa furudul wudu. Kata wudu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata wudu secara bahasa itu artinya adalah al-wada'atu wal husn, yaitu sesuatu yang cerah dan indah, wan nadhafah, dan bersih. Ini makna bahasa dari kata al-wudu. Adapun wudu menurut istilah agama, dia adalah isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah, menggunakan air pada anggota tubuh khusus, nanti akan disebutkan, dengan niat yang khusus. Inilah definisi wudu menurut istilah syar'i. Nah, di sini kata beliau adalah berapa tadi? 6. Wa furudul wudu sittatu asya, ada 6 perkara. Pertama, an-niyatu, pertama adalah niat. Nah, ketika kita membahas masalah niat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus ketahui bahwa niat adalah syarat sahnya ibadah dan syarat diterimanya ibadah. Dia selain syarat sahnya, tanpa niat ibadah seorang tidak sah. Misalnya seorang berwudu dengan tata cara wudu tapi bukan berniat wudu, maka itu tidak dikatakan sebagai wudu. Paham di sini ya? Kita berwudu dari awal sampai, dari membasuh tangan sampai membasuh kaki, tapi kita tidak berniat wudu, maka itu tidak dikatakan sebagai wudu. Dan dia juga tidak dikatakan sebagai ibadah. Dia cuma dikatakan sebagai mencuci tangan, mencuci muka, mencuci mulut, mencuci kaki, dan membasuh atau mengusap kepala. Jadi niat ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus ada dalam semua amalan. Karena hadisnya masyhur. Apa kata Umar bin Al-Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tersebut tolak ukurnya adalah bergantung dengan niat. Nah, apa makna dari niat? Niat secara bahasa itu artinya adalah al-qasdu, yaitu maksud, tujuan, keinginan. Itu makna dari niat secara bahasa. Nah, sementara definisinya menurut istilah syar'i adalah, niat ini adalah qasdu syai'in makrunan bi fi'lihi, yaitu berkeinginan melakukan sesuatu yang diiringi oleh perbuatan. Ini definisi niat secara istilah agama. Apa tadi? Berniat, berkeinginan melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Inilah dikatakan dengan niat. Dan yang terpenting kata para ulama,
Dan yang akan saya sampaikan kepada anda ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i yang dianggap kuat di mazhab Syafi'i. Jadi dalam sebuah mazhab itu ada banyak pendapat ulamanya, tapi pendapat mazhabnya itulah yang akan kita ambil, karena kalau tidak akan panjang lebar. Nah, tempatnya wallahu a'lam bishawab, tempatnya adalah wa mahalluhal qalbu. Posisi niat tersebut adalah di hati. Dan orang Arab, walaupun mereka orang yang bukan muslim, mereka akan tahu bahwa tempat dari niat tersebut di hati. Nah, di sini kata para ulama, nanti akan ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa niat itu sunnahnya dilafazkan. Dalil mereka adalah dalil ketika orang haji dan umrah. Di sana ada lafaz labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan. Ini dilafazkan atau tidak? Dilafazkan. Maka ini adalah dalil sebagian Syafi'iyah, ini juga adalah dalil yang digunakan oleh Hanafiyah dan sebagian dari pendapat Imam Ahmad, ulama imam dari mazhab Imam Ahmad, dan sebagian dari pendapat ulama Imam Malik, mazhab Malikiyah. Ini sebagian ulama berpendapat dilafazkan dengan dalil ini. Tetapi kalau kita lihat Nabi SAW dalam riwayat-riwayat wudu beliau yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, beliau tidak melafazkan niatnya. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Ini bantahan terhadap yang mengatakan dilafazkan. Rasulullah sendiri tidak pernah melafazkan. Adapun dengan cara pendalilannya adalah tadi Rasulullah dalam umrah melafazkan, dalam haji melafazkan. Maka lebih tepat wallahu a'lam bishawab labbaik Allahumma hajjan dan labbaik Allahumma umrah ini bukan niat, tapi ini talbiyah haji dan talbiyah umrah. Dia bukan niat. Bukan niat. Karena kalau niat umrah tersebut, niat haji tersebut tetap letaknya di mana? Hati. Adapun labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah, setelah itu labbaik Allahumma labbaik, ini zikir yang diucapkan ketika haji dan umrah. Maka sejatinya wallahu a'lam bishawab, sebagaimana definisi niat menurut bahasa itu tetap letaknya juga di hati, yang kita katakan tadi tujuan, keinginan, maka asal dari niat tersebut dia adalah di mana? Di hati. Jadi kalau seorang misalnya begini, dia diniat di hatinya berwudu, niat di hatinya berwudu, atau kita alihkan pembahasan, niat di hatinya salat duha, salat duha, tapi kemudian dia mengatakan tadi saya salat tahiyatul masjid, maka solat yang ditetapkan saat itu adalah solat duha, karena peran dari hati letaknya di peran dari niat letaknya di hati. Bisa di sini ya. Jadi kalau ada salah antara ucapan dan hati, maka patokannya adalah hati dalam masalah niat. Kemudian karena kita membahas tentang masalah niat dalam masalah apa ini? Masalah apa yang kita bahas? Wudu. Maka akan mungkin muncul pertanyaan, kapan niat wudu itu bisa menjadikan wudu itu digunakan untuk ibadah? Tadi kan kita ada katakan ada orang yang berwudu tapi dia tidak dikatakan beribadah, tidak dikatakan sah wudunya. Bukankah begitu tadi? Nah, kapan niat wudu seorang itu dikatakan sah? Ada 3 yang dijelaskan oleh para ulama minimal. Pertama adalah dia ketika berwudu niatnya mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Jadi kalau dia niat mengangkat hadas, berarti sudah boleh dia apa? Salat, sudah boleh dia tawaf, sudah boleh dia menyentuh mushaf Al-Quran. Ini yang pertama, niatnya mengangkat hadas. Atau niat yang kedua adalah niat supaya bisa melakukan salat, atau supaya bisa melakukan tawaf,
atau supaya bisa menyentuh mushaf. Ini juga menjadikan wudunya sah. Bisa di sini ya. Dan yang ketiga, sebagian para ulama mengatakan adalah niat menunaikan kewajiban wudu. Jadi saya wudu ini untuk melakukan kewajibannya. Di sini inilah poin-poin yang akan kita bahas nanti. Jadi kalau ada orang mahasiswa mungkin atau santri atau murid TPQ, dia belajar wudu. Kemudian apakah wudu ini dia belajar wudu? Berarti niat mereka apa? Niat wudu ini untuk belajar wudu. Oke? Maka di sini tidak bisa dipakai untuk sholat. Tidak bisa dipakai untuk sholat karena dia bukan untuk mengangkat hadas, bukan untuk membolehkan sholat, dan juga bukan untuk fardu wudu. Nah, ini penting untuk kita ketahui jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada beberapa orang yang khusus pembahasannya, seperti orang-orang yang kena darah istihadah. Darah istihadah ini apa? Darah penyakit yang keluar dari seseorang, yang itu bukan darah haid, juga bukan darah nifas. Nah, di sini asalnya kalau kita membahas masalah wudu, itu wudu bisa digunakan untuk berapa solat pun selama wudunya belum batal. Atau dimasukkan juga dalam masalah orang yang istihadah ini, orang yang kencing terus menerus. Kadang orang sudah lanjut usia atau dia setelah operasi terus kencing. Ini apa namanya? Apa nama penyakitnya? Hah? Itu bahasa apa tuh? Ya, istilahnya dia kencing terus lah ya. Orang seperti ini dia harus wudu setiap kali masuk waktu sholat. Dia harus wudu setiap masuk waktu sholat. Dan kalau dia sudah wudu setelah masuk waktu sholat, dia wudu kemudian masih keluar, maka itu tidak dianggap lagi. Tapi syaratnya setiap masuk waktu sholat yang baru dia harus wudu. Nah, ini penting hal seperti ini untuk kita ketahui. Dan kapan niat itu? Jadi niat wudu tersebut dikatakan sah minimal di dua keadaan. Pertama, dia niat wudu. Ada berapa tadi niatnya? 3. Mengangkat hadas, atau boleh untuk sholat, tawaf dan sebagainya. Atau apa tadi ketiga? Menunaikan fardu wudu. Nah, kapan niat itu letaknya di mana? Maksudnya di sini. Tadi kita katakan kan letaknya di hati, tapi posisinya di mana? Depan, tengah, akhir. Paham di sini ya? Maka ada dua yang menjadikan wudu itu sah. Pertama, di awal wudu. Sebelum wudu atau di awal wudu ketika dia ingin membasuh tangan. Maka atau sebelum dia mengucapkan basmalah, ini juga boleh. Maka ini sah untuk menjadikan niatnya tersebut dianggap. Yang kedua adalah ketika dia awal membasuh yang fardu, anggota tubuh yang fardu. Anggota tubuh yang fardu apa? Pertama kali muka. Jadi kalau tadi dia belum niat ketika basuh tangan, ketika berkumur-kumur, menurut mazhab Syafi'i, sekali lagi menurut mazhab Syafi'i, maka kalau dia baru niat ketika sebelum membasuh muka, itu juga masih sah. Walaupun berkumur-kumur tadi tidak, basuh tangan tadi tidak. Bisa di sini karena yang fardunya apa? Dimulai dari membasuh muka. Bisa di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah, kata beliau, sittatu asya'an niyatu inda ghaslil wajhi. Kemudian wa ghaslul wajhi, dan yang kedua adalah membasuh wajah. Ini rukun atau fardu yang kedua. Fardu yang kedua. Dalam hal ini mazhab Syafi'i dia tidak membedakan antara rukun dan fardu dalam masalah wudu. Jadi rukun yang kedua adalah membasuh muka. Nah, umumnya dalam masalah
wudu ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, Allah katakan di situ, faghsilu wujuhakum. Jadi rukun atau fardu wudu itu terkumpul empatnya pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Empatnya ada di sini. Adapun dua sisa itu adalah dari praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah katakan faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Dan semua ulama, bahkan dalam semua mazhab, bukan hanya ulama Syafi'iyah, sepakat ijma' bahwa membasuh muka adalah fardu atau kewajiban di antara kewajiban wudu. Kemudian apa sih yang dikatakan wajah menurut orang Arab? Jadi wajah itu adalah sesuatu ma taqa'u bihi al-muwajah, sesuatu yang kalau kita berhadapan langsung ketemu, itulah wajah. Jadi bagaimana? Wajah tersebut ada ukuran panjang, ada ukuran lebar. Panjangnya adalah itu dari tempat tumbuh awal rambut untuk rambut yang ideal. Ya, bukan kalau yang rambutnya di sini tetap di sini. Ya. Tetap ya, yang ideal. Oke. Kemudian sampai di ujung dagu. Dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan basuhlah di atasnya sedikit dan di bawahnya sedikit. Saya di sini ya. Sementara lebarnya adalah dari ini apa namanya nih? Yang agak benjol di sini dari telinga, kemudian ke yang sebelah kiri. Jadi kalau kita ukur adalah berarti gini. Ikut bentuk telinga sampai ke dagu. Inilah yang dikatakan sebagai muka. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa di antara yang ada pada wajah adalah bulu mata. Kemudian ini minimalnya, kemudian alis. Maka ini dia harus dibasuh sampai kena kulit dasarnya, sampai kena kulit dasarnya. Dan di sana ada rambut tambahan, yaitu kumis dan juga jenggot yang ditumbuh pada sebagian atau sebagian besar kaum lelaki. Nah, untuk kumis dan jenggot, jadi tadi untuk bulu mata dan alis, setebal apapun dia harus sampai kena kulit wajah paling depan. Nah, untuk masalah kumis pun sama, karena kumis kurang lebih dengan apa? Kumis ideal itu kurang lebih dengan apa? Alis. Karena kata Nabi SAW, qasus syawarib, yaitu potonglah kumis. Wa khalifil majus, kata Nabi, dan selisihi orang-orang Majusi yang memanjangkan kumisnya. Nah, tersisa satu, apa itu? Jenggot. Nah, jenggot ini kalau tipis dia harus digosok sampai kena dasar bagian depan dari kulit. Tapi kalau dia tebal cukup dibasuh. Kalau dia tebal cukup dibasuh. Jadi kata para ulama, sebagian ulama mengatakan ukurannya bagaimana tebal dan tipis. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan adalah yang tipis pasti nampak. Yang tipis pasti nampak kulitnya. Tapi yang tebal sulit. Bisa di sini ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tadi? Kalau jenggotnya tipis, maka wajib digosok sampai kulitnya. Tapi kalau yang tebal, sebagaimana rambut yang terlalu tebal, maka dia cukup dibasuh. Tidak harus digosok sampai dalam, karena itu akan menyulitkan, dan agama kita adalah agama yang memudahkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal membasuh muka ini wajibnya adalah sekali. Apalagi kalau hal itu adalah mencukupi. Kalau tidak, dia bisa menambah sebanyak 3 kali sebagaimana akan disebutkan nanti dalam pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Saya sudah mulai kesemutan. Rukun yang ketiga, memendek waktu.
menghemat waktu. Atau fardu yang ketiga, wajib yang ketiga adalah kata al-Imam Abu Suja adalah wa ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan bersamaan dengan siku. Jadi kalau kita lihat ayat adalah wa aydiyakum ila al-marafiq. Dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Ila di sini tafsirnya adalah ma'a. Ila itu artinya ke, ma'a bersama. Artinya apa? Membasuh tangan sampai siku bukan sampai siku. Perhatikan. Tapi termasuk siku. Ada perbedaan ya. Sampai berarti kalau udah nyampe ya udah. Tapi bersama berarti dia dilebihkan. Paham di sini? Jadi ayat di sini adalah wa aidiyakum ila, maksudnya adalah wa aidiyakum ma, sebagaimana telah diisyarat di sini oleh al-Imam Abu Syuja rahimahullah wa azza wajalla. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang harus tahu kesalahan sebagian orang adalah dia bersungguh-sungguh memulai wudu ketika atau bersungguh-sungguh membasuh tangan ketika memulai wudu. Tapi ketika membasuh tangan sampai siku dia santai-santai berleha-leha. Padahal membasuh tangan yang awal adalah sunnah. Paham? Sementara yang tangan dengan siku adalah fardu. Hal ini penting untuk diperhatikan. Ya, penting untuk diperhatikan. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang mereka tersebut menekuni ilmu hadis khususnya, mereka menjelaskan bahwa ketika membasuh, ia membasuh. Membasuh, ia membasuh. Maksudnya apa? Membasuh itu bukan menyiram. Kita punya baju kotor, apakah cukup disiram? Tidak. Itu namanya bukan membasuh. Membasuh itu apa? Ada sedikit penekanan kemudian digosok. Jadi ketika kita membasuh anggota, khususnya hal-hal yang wajib seperti ini ya, fardu, maka dia harus diperhatikan penekanan airnya, kemudian bagaimana air tersebut sampai ke semua bagian-bagian dari anggota yang fardu tadi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama Syafi'iyah khususnya adalah kata mereka wajib bersamaan dengan membasuh tangan dan juga sampai kepada siku ini adalah membasuh serius membasuh bulu-bulu yang ada pada tangan. Sebagian orang mungkin ada bulu yang lebih panjang, maka di sini dia harus ekstra. Di sini dia harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kalau tidak akan menghalangi terhambatnya air sampai kepada anggota tubuhnya tersebut. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau dengan orang yang tangannya putus? La qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan itu pada kita dan keluarga kita. Maka orang yang tangannya putus, misalnya sampai pergelangan atau separuh dari lengan, dari tangan, maka yang wajib bagi dia tetap membasuh yang tersisa. Tetap membasuh yang tersisa. Sekali lagi yang saya sampaikan ini mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Saya tidak keluar jauh dari mazhab Syafi'i. Tetapi kalau ternyata tadi sampai mana fardunya? Sini sampai di atas siku. Nah, kalau ternyata yang tersisa itu cuma sedikit, apakah tetap harus? Ya, tetap harus, selama tidak ada mudarat. Selama tidak ada mudarat. Kemudian bagaimana kalau habis? Artinya terputus sampai bagian otot. Menurut ulama Syafi'iyah yang rajih, menurut, sekali lagi saya katakan, di mazhab itu ada pendapat, tapi pendapat mazhabnya satu yang diakui oleh mazhabnya. Nah, yang diakui oleh mazhab Syafi'i, ketika orang terputus bagian yang fardu, yang wajib, maka dia lebih baik membasuh bagian yang tersisa walaupun itu di atas bagian yang wajib. Contohnya terputus sampai otot tadi, maka lebih baik dia membasuh anggota yang lain sebagai bentuk untuk menjatuhkan beban tanggung jawabnya dan dalam bentuk kehati-hatian. Sini bisa ya? Jadi begitu tata caranya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin muncul juga pertanyaan, gimana kalau orang jarinya 6? Dulu di kampung saya ada orang jarinya 6. Akhirnya orang tuanya langsung ambil nomor siji. Soal sini nomor siji juga namanya. Keluar ternyata qadarullah. Nomor 1. Nikam 5.000 dapat 6 juta. Di tahun 2001-an. 6 juta itu besar. Tapi itu bukan permasalahan kita. Kalau itu dia menang berarti kena ada transit dari syaitan. Karena tidak mungkin malaikat bantu dia menang. Oke, kalau ada orang jarinya lebih, maka hukum asalnya kita sebagai manusia adalah ikut yang normal. Kan begitu. Tapi dalam masalah ini lebihnya seseorang itu dianggap jarinya dia tetap. Maka wallahu a'lam bishawab, sebagaimana juga ini adalah pendapat ulama yang di luar mazhab Syafi'i yang membantu menguatkan pendapat ini, adalah dia tetap membasuh walaupun jari tangannya 7, 6, 8 tetap harus dibasuh karena itu asal bagi dia, walaupun bagi manusia pada umumnya adalah tidak. Ini rukun atau fardu yang keberapa? Ketiga. Fardu yang keempat, wa mashu ba'dhar ra'si. Ini teman-teman yang belajar sama saya di Batam mungkin akan ada sedikit perbedaan karena kita ambil buku yang berbeda ya. Di sini kata Imam Abu Syuja adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Paham? Oke. Mengusap sebagian kepala. Ini pendapat yang dipegang memang oleh mazhab Syafi'i dalam masalah mengusap kepala. Dan ingat, kepala diusap, dia bukan dibasuh, tapi dia diusap. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama semua mazhab sepakat bahwa mengusap kepala ini adalah fardu. Cuman perbedaan mereka seberapa banyak bagian kepala yang diusap. Nah, menurut mazhab Syafi'i adalah sebagian. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di situ bahwa Nabi SAW mengusap imamahnya, yaitu sorban. Sorban imamah di sini yang dililit, ya, yang dililit ya. Kalau yang dipampang kayak orang Saudi pada umumnya itu dia harus tetap membuka. Termasuk dalam pembahasan imamah adalah jilbabnya para wanita. Ini yang sulit untuk dibuka. Jadi dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya tersebut, Ibnu Majah juga disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap imamahnya, sorbannya, dan sebagian kepalanya. Nah, ini dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Kenapa dalam mazhab Syafi'i diusap hanya sebagian dari kepala? Tapi sebenarnya kalau kita mau bahas lebih dalam masalah ini adalah, sekali lagi ini pendapatnya mazhab Syafi'i yang kuat menurut mazhab mereka. Tapi kalau kita lihat dalil ini justru menyerang pendapat ini kembali. Kenapa? Karena dalil ini tidak bisa dipisahkan dua perbuatan Nabi. Apa? Nabi dalam hadis ini disebutkan masaha binasiyatihi wa alal imamah. Nabi mengusap bagian ubun-ubun dan mengusap sorban. Oke, di sini seharusnya yang lebih tepat menerapkan hadis ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Fas, yaitu apa? Usap ubun-ubun dan sorban. Paham ya? Ini yang belajar ilmu hadis akan bisa di sini. Kalau yang dikatakan hanya mengusap ubun-ubun berarti mengambil sebagian hadis, padahal hadisnya satu paket. Nah, makanya sebagian ulama Syafi'i sendiri memprotes ini kurang kuat. Tapi sekali lagi ini pendapat mazhabnya. Sebagian ulama Syafi'iyah memprotes bahwa yang benar adalah mengusap semua kepala. Karena Allah katakan dalam ayat Al-Maidah 6 tadi, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala. Kepala itu apa? Full kepala. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan termasuk kepala tengkuk.
Nah, di sini sebenarnya praktik yang lebih tepat adalah seperti yang dikatakan tadi. Tapi dalam masalah ini sekali lagi ini bukan masalah yang menjadikan wudu sah tidak sah. Karena pendalilan di sini hujahnya adalah sangat kuat juga. Tapi yang lebih tepat adalah Nabi diriwayatkan dalam banyak riwayat mengusap semua kepala. Kalau kita lihat riwayat lain apa? Nabi mengusap kepala sekali. Dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat sekali dan dibalikkan. Dalam riwayat lain dari belakang ke depan. Berarti berapa bagian kepala? Seutuhnya. Ini kalau lihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Tapi kalau orang berwudu seperti yang disebutkan seperti tadi, dia tetap sah. Ingat ya, dia tetap sah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa adalah dua lagi. Yang kelima apa? Ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki bersamaan dengan mata kaki. Ini juga adalah fardu sebagaimana yang diijma'kan oleh para ulama, dan dalilnya adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan hadisnya masyhur, baik itu hadis Utsman bin Affan, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Abbas, hadisnya Zaid dan yang lainnya, menjelaskan bahwa Nabi SAW membasuh atau mencuci kedua kaki beliau. Kemudian yang paling penting diperhatikan di sini adalah dua hal dalam masalah kaki ini. Pertama adalah ka'bain, dua mata kaki. Dua mata kaki ini adalah sampai di atas mata kaki. Berarti dua mata kakinya masuk full. Sebagaimana tadi apa? Siku. Siku di atas siku, mata kaki di atas mata kaki. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tumit. Karena pernah disebutkan bahwa Nabi SAW pernah melihat para sahabat dari kejauhan berwudu. Kemudian kata Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar oleh api neraka. Dan dalam riwayat yang lain, yaitu di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW melihat seorang sahabat berwudu yang mana di bagian belakang tumitnya tersebut ada sebesar seukuran ujung kuku yang tidak tersentuh oleh air. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi wudunya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah at-tertib, yaitu berurutan dari satu sampai akhir. Kenapa demikian? Karena dalam ayat ini kita sebutkan kita lihat Allah sebut beruntun. Jadi sebagian para ulama itu membahas. Tadi kan Allah sebutkan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, ujung tangan sampai atas siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala. Kemudian yang selanjutnya terakhir tadi wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai di atas mata kaki. Ini kan beruntun. Jadi dalam ayat ini, kalau ternyata seorang tersebut, ada dua yang ingin kita bahas. Kalau seorang memutar, misalnya wajah dulu, kaki dulu baru wajah, maka tidak sah. Tapi kalau permasalahannya kiri dulu baru kanan, ini tetap sah. Misalnya seorang membasuh tangan, kiri dulu, kemudian baru kanan, ini tetap sah. Ini tidak merubah tertib. Ini tidak merubah tertib. Tapi yang merubah tertib adalah antara rukun fardu yang satu didahulukan oleh fardu yang lain. Ini dikatakan menukar tertibnya. Jadi dalil yang mendukung juga dalam hal ini adalah dalil ketika praktek wudu Nabi sallam, di antaranya yang dicontohkan oleh Utsman. Kemudian Utsman di ujung hadis mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau misla wudu'i hadza. Aku melihat Nabi wudu seperti wuduku ini, yaitu dengan urut.
Maka ini adalah fardu di antara fardu wudu. Ini kita akan lanjut kepada sunnah. Saya tidak tahu ada yang mau tanya atau tidak. Saya tidak biasa memberikan kesempatan bertanya kan. Ini ada kesempatan. Bertanya tidak di sini? Kalau tidak kita lanjutkan dengan sunnah wudu. Sebenarnya tidak ada ya. Kalau di sini orang Melayu, saya tetap maklum kalau tidak bertanya. Orang Melayu tidak suka bertanya. Orang Melayu suka sembako. Sekira semua suka ya. Ya, orang Melayu suka sembako. Memang. Oke, kita lanjut secara cepat. Semoga sempat. Wa sunanuhu asyratu asya. Dan sunnah wudu ada 10. Ada 10. Pertama, kata Al-Imam Abu Suja, at-tasmiyatu, yaitu mengucapkan tasbih. Jadi ucapan basmalah dan semisalnya ini ada dua jemaah. Yang satu tasmiyah, yang satu basmalah. Ini harus dibedakan. Yang satu tasmiyah, yang satu basmalah. Tasmiyah itu adalah bismillah. Ini namanya tasmiyah. Tapi basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Bisa di sini ya. Kalau antum dapat dalam hadis nanti samillah itu berarti hanya sebatas bismillah, tidak ditambah. Contohnya ketika Rasulullah mengajarkan tata cara makan kepada sahabat yang saat itu masih kecil, Rasulullah katakan samillah, dari kata tasmiyah, samillah, ucapkanlah bismillah. Jadi kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menurut sebagian para ulama tidak berdosa, menurut sebagian ulama. Tapi yang lebih tepat contoh Nabi adalah bismillah. Baik, tasmiyah ini hukumnya adalah sunnah di dalam semua ibadah menurut sebagian para ulama. Tetapi pribadi ya, di dalam ibadah-ibadah yang rutinitas dilakukan tetapi itu tidak ada riwayat basmalah atau tasmiyah, lebih baik kita tidak. Contoh sebagian para ulama mengatakan ketika mau azan ini tidak ada riwayat tentang basmalah ataupun tasmiyah. Sebagian mengatakan karena ini hal yang baik mulai dengan basmalah. Sebagian mengatakan ada tidak, karena kalau ada pasti udah ada riwayat dari Bilal bin Rabah muazzin Nabi, atau Abdullah bin Ummi Maktum, atau yang lainnya, ada beberapa muazzin Nabi mereka mengucapkan basmalah. Jadi ada di dalam usul fikih sesuatu yang disyariatkan pada asalnya itu belum tentu disyariatkan pada cabangnya. Sesuatu yang disyariatkan pada asalnya belum tentu disyariatkan pada cabangnya. Contoh dalam masalah ini para ulama membahas tadi misalnya adalah dalam urusan kita sebutkan tadi adalah, kita lari ke contoh yang lain supaya lebih luas. Dalam urusan membaca mushaf itu kalau kita membaca awal surat pada umumnya, kecuali surat apa? At-Taubah, kita akan dapatkan Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu ya? Tetapi kalau kita membaca dari tengah, kata para ulama lebih tepatnya adalah bukan dengan Bismillah, tapi dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kenapa? Karena asalnya di tengah itu tidak ada Bismillah. Maka yang di awal surat asalnya, yang tengah ini kan mengikut asal, maka dia tidak boleh mengikuti hukum yang ada basmalah, sementara pada asalnya dia tidak tertulis basmalah. Bisa di sini ya. Ini kalau saya buat contoh lebih banyak, saya melihat akan ada yang tidak paham, jadi saya cukup contohkan di sini. Ini yang saya lihat ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian
Kita katakan dia adalah mustahab, disunnahkan. Apa tadi pembahasannya adalah basmalah, yaitu tasmiyah, bismillah. Nah, dalam hal ini, kalau ada orang meninggalkan tasmiyah karena lupa atau karena sengaja, berarti sah wudunya. Nanti kalau kita bahas mazhab yang lain, mereka sebagian akan mengatakan basmalah ini wajib. Basmalah ini wajib. Karena salah satu riwayat menyebutkan Nabi menggunakan basmalah. Tapi banyak riwayat ternyata Nabi tidak disebutkan mengucapkan basmalah. Maka dia berarti cuma sunnah. Nah, ala kulli hal teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama walaupun sebagian mendhaifkan, yaitu man tawadda, siapa yang berwudu walam yazkur ismallah, dan dia tidak mengucapkan bismillah, kana tahuran lamma marra alaihi alma. Walam yazkur ismallahi alaihi kana tahuran lamma marra alaihi alma. Maka saat itu dia adalah orang yang suci selama air tersebut, artinya gugur dosanya, suci di sini gugur dosanya, dosa kecil, selama airnya tersebut masih mengalir atau masih menetes. Nah, kalau hadis ini sahih, ini berarti juga menandakan bahwa tasmiyah bukan bagian dari wajib, karena dia tidak menyebut basmalah pun tetap gugur dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Poin terakhir atau sebelum terakhir sesuai waktu. Sunnah yang kedua, yaitu kata al-Imam Abu Suja adalah wa ghaslul kaffain qabla idkhalihima al-ina, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Otomatis juga punggung. Jadi ada dulu teman-teman sebagian belajar gini, Allah sebutkan telapak tangan, gimana dengan punggung? Nah, punggung termasuk. Kalau disebut telapak tangan, otomatis punggung masuk. Contohnya, wanita tidak boleh menampakkan kecuali muka dan telapak tangan. Berarti termasuk apa? Punggung. Akan sulit dia membuat kesarung tangan. Paham ya? Yang hanya menutup bagian punggung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi disunnahkan, terlebih nanti pembahasannya kalau orang yang bangun tidur. Sebagian para ulama mengatakan wajib, karena Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, "Idza bata ahadukum summa istayqadha fala yudhil yadayhi fil ina hatta yaksilaha salasan." Kalau seorang di antara kalian tidur kemudian dia bangun, jangan langsung masukkan tangannya ke wadah sampai dia basuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tahu kok di mana tanganku bermalam." Ada seorang yang hadir saat itu mengatakan, saya tidak katakan sahabat ya, karena saya belum meneliti lebih jauh siapa orang ini. Ada seorang mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tahu di mana tanganku bermalam." Artinya aku tahu kemana gerak-gerik tanganku. Ini dia ucapkan untuk menentang hadis Nabi. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan, besok paginya setelah dia bangun tidur, dia dapatkan, mohon maaf, tangannya berada di dalam duburnya dan sulit untuk keluar, karena menentang, mengejek, menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ para ulama mengatakan, kecuali kalau dia bangun dari tidur maka hukumnya jadi wajib. Sebagian para ulama mengatakan, karena asal dari larangan adalah al-hadhar, al-haram, adalah terlarang. Maka pada asalnya, kalau normal, kalau dia tahu bahwa tidak bernajis, maka saat itu hukum membasuh kedua tangannya adalah sunnah. Hukum membasuhnya adalah sunnah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membasuh kedua telapak tangan ini diantaranya adalah berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Zaid ketika menyebutkan tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir,
Sunnah yang ketiga adalah kata beliau, ada sedikit perbedaan. Nah, yang terakhir kata beliau adalah yang terakhir di sesi ini ya, adalah yang ketiga wal matmadu, yaitu berkumur-kumur, wal istinsyaq dan istinsyaq. Jadi berkumur-kumur kita tahu ya. Istinsyaq itu mungkin yang belum tahu adalah dia menarik napas, menarik air beriringan dengan menarik napas. Itulah istinsyaq. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i ini sunnah. Tapi kalau menurut sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia wajib, maka orang yang istinsyaqnya hanya berarti tidak sah wudunya. Jadi dia harus lihat dia pegang pendapat yang wajib atau sunnah istinsyaq ini. Karena sebagian orang istinsyaq tersebut hanya memasukkan air. Yang namanya istinsyaq adalah menghirup air seiring dengan menghirup napas. Kemudian setelah itu nanti ada istinsar, yaitu dikeluarkan. Kenapa mereka mengatakan wajib? Karena Nabi mengatakan, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sungguh-sungguhlah istinsyaq kecuali kalau puasa. Paham? Berarti kalau tidak puasa asalnya maksimal. Bisa di sini ya. Maka wallahu alam, menurut mazhab Syafi'i ini adalah bagian dari masalah-masalah sunnah. Dan ketahuilah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk keluar dari khilaf ini lebih baik kita tetap serius dalam kumur-kumur. Walaupun dikatakan oleh sebagian sunnah. Karena mereka yang mengatakan wajib, bukankah mulut itu bagian dari muka? Sementara muka tadi wajib, fardu. Wallahu a'lam bishawab. Waktu pula yang membatasi kita, padahal sudah saya ringkas-ringkasnya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, dan ingat, ilmu apapun yang hadir maka itu anugerah. Kalau kita memang harus merubah tata cara kita selama ini, tidak masalah, asalkan itu keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu adalah keharusan. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada yang salah dan apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya tadi sebenarnya saya ingin ucapkan maaf kepada Ustaz Syuaib, karena beliau lebih berilmu daripada saya. Saya lulus SMA, beliau hampir S3. Jadi harusnya beliau di sini, cuman saat ini saya yang tuan rumah. Jadi saya yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.